Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis ya. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri atau wanita ya yang gampang tergoda. Bicara godaan ini sebetulnya setiap orang ada saja godaan, terutama bagi mereka yang sudah berumah tangga. Terlebih ya, jangankan yang sudah berumah tangga, yang baru saja, ya misalnya tunangan saja bisa lepas karena godaan pria lain. Ya. Ini adalah hal yang perlu Anda ketahui karena ditakutkan ketika Anda tidak mengetahui ini bisa terjadi pada sahabat semua. Namun selalu saya doakan agar rumah tangga sahabat Kang Kumis semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, oke, sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis ya. Penyebab dari sebuah godaan atau yang pada akhirnya seseorang mudah tergoda ini bisa berasal dari banyak hal, mulai dari faktor dari dalam atau dari bahkan dari diri sendiri, hingga bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk melakukannya ya. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah terkadang ada pula beberapa sikap perempuan atau wanita yang juga bisa menjadi faktor dirinya mudah diselingkuhi atau gampang saja tergoda ya. Beberapa ahli berpendapat bahwa ada beberapa wanita yang gampang tergoda pria ya. Sahabat, simaklah beberapa tanda yang akan Kang Kumis jelaskan pada kesempatan kali ini ya. Untuk poin pertama adalah wanita yang tidak percaya diri ya. Ini bentuk ketidakpercayaan diri pada akhirnya mendorong seseorang ya menjadi gampang tergoda ya. Andainya Anda merasakan mulai adanya rasa tidak nyaman, tidak aman dengan diri sendiri, pasangan bisa langsung merasakannya ya. Secara tidak sadar, wanita yang kurang percaya diri ini akan sering mengungkapkan pertanyaan negatif tentang dirinya sendiri. Jadi ketidakpercayaan diri ini akan mendorong semakin lemahnya seseorang ya, yang pada akhirnya mudah tergoda. Misalnya dengan bentuk tubuh saja. Ini banyak orang yang tidak pede. Misalnya orang yang merasa dirinya kegemukan atau adanya sebetulnya belum begitu obesitas ya, namun karena ketidakpercayaan diri ya, ini bisa juga ia mengajukan pertanyaan, apakah saya terlihatan gemuk misalnya. Nah, ini yang pada akhirnya bisa berujung kepada bahwa apakah suami saya betul-betul mencintai saya. Nah, ini adalah tugas daripada para suami untuk selalu memberikan dukungan agar istri selalu percaya diri ya, bahwa Anda adalah suami yang mampu melindungi, memberikan rasa aman dan nyaman pada pasangan Anda. Nah, ketika hal ini terus Anda buktikan, maka ini akan menguatkan atau bahkan menghilangkan rasa tidak percaya diri dari pasangan ya. Ketika istri selalu berpikir jangan-jangan suami saya selingkuh, jangan-jangan suami saya tidak mencintai saya lagi, yang pada akhirnya ia sendiri bisa terjerumus ke dunia perselingkuhan karena mudah tergoda, karena adanya ketidakpedean ya, yang selalu menggeluti dirinya. Lalu kemudian hal kedua yang bisa menyebabkan seseorang mudah tergoda yaitu adalah kurangnya bersosialisasi dengan orang lain. Jika Anda merasa kurang pergaulan, ya, ternyata hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh banyak pria untuk bermain di belakang Anda, di belakangmu ya. Alasannya sederhana, dia akan merasa aman dan tidak perlu takut perselingkuhannya ya diketahui oleh suami atau siapapun ya. Hal ini adalah karena kurangnya sosialisasi. Jadi dengan gombalan-gombalan yang datang terus-menerus dari pria lain, yang pada akhirnya wanita merasa percaya diri bahwa perselingkuhannya tidak mungkin diketahui ya. Coba pikirkan baik-baik untuk semuanya saja, baik pria, suami ya ataupun istri ya. Jika Anda memiliki banyak kenalan karena pergaulan yang cukup luas, ya, pasti orang tersebut biasanya tidak akan sembarangan untuk berselingkuh. Dia akan memiliki kekhawatiran jika ada kenalan Anda yang mengetahuinya. Nah ini, semakin luas kita berteman, ini sebetulnya kalau kita tidak salah pilih, ini akan semakin mempersempit dunia perselingkuhan karena tentunya perselingkuhan ini adalah hal yang sangat punya tekanan dari sisi psikologis ya. Jadi setidaknya ya takut kalau teman-temannya tahu. Nah, lalu kemudian bisa berpengaruh kepada karir, pergaulan, ya. Namun ketika orang yang kurang pergaulan, itu tidak akan berpikir sampai ke situ, seakan-akan perselingkuhan yang dilakukan ini akan aman-aman saja. Nah ini. Lalu yang ketiga adalah adanya rasa cemburu, ya, atau mudah cemburu. Pepatah mengatakan saat pasir semakin digenggam erat, maka semakin cepat juga pasir itu hilang. Dari genggaman Anda misalnya. Begitu juga dengan suatu hubungan. Sebenarnya bukan hanya laki-laki, semua orang jika terlalu dikekang ya oleh pasangannya, ini kemungkinan besar akan menciptakan peluang untuk terjadinya perselingkuhan karena tentunya memang kebebasan yang terukur ya yang diharapkan oleh semua orang. Jadi kalau
suami terlalu dikekang, tidak menutup kemungkinan dia selingkuh karena dia merasa jenuh dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Tapi di sini tentunya baik suami maupun istri harus memberikan bisa memberikan kebebasan terukur, artinya bebas tapi tetap dalam kontrol, bukan bebas lepas ya. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah gampang terbawa perasaan dan tidak percaya dengan insting diri sendiri. Ini repot ya. Menurut pakar hubungan ya, banyak ini perempuan yang mudah jadi sasaran untuk diselingkuhi adalah mereka yang cenderung gampang ya terbawa perasaan. Karena memang mendasar ke beberapa penelitian bahwa ketika sebagian besar wanita ini mudah terbawa perasaannya. Mungkin untuk awal si wanita ini berusaha untuk menolak, tapi karena ia terus-menerus merengek prianya ya, pada akhirnya ia terbawa perasaan, dia merasa tidak tega. Hanya dengan sedikit kata-kata kepada wanita, biasanya ia akan runtuh keimanannya. Ya, bisa juga si pria menjanjikan banyak hal. Nah, kebetulan mungkin dari sekian banyak janji, ya, satu hal saja yang belum pernah ia dapatkan dari suaminya, pasti ia ingin mencoba. Ini masalahnya. Lalu kemudian yang kedua adalah emosian dan gampang marah. Emosi yang sulit dikendalikan akan sangat merugikan diri sendiri, apalagi akibatnya bagi orang lain. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa perempuan yang sulit mengatur emosinya akan mudah ditinggalkan oleh pasangannya. Ya, ini memang logika. Ya. Jadi kebanyakan entah pria, entah wanita, ketika tidak betah di rumah, ia hanya akan mengatakan, waduh, rumah tangga saya. Ketika di rumah, itu sudah seperti neraka rasanya. Ini kan mungkin di antara sahabat semua pernah dengar kata-kata itu kan, dari sahabat semua. Ada yang merasakan hal seperti itu. Nah, dengan tidak betahnya di rumah, ini tidak menutup kemungkinan pada akhirnya orang akan mencari hiburan di luar. Ini masalahnya. Nah, ini juga cenderung memicu perselingkuhan. Ya, ini yang jadi masalah. Lalu kemudian yang keenam adalah terlalu dibutakan oleh cinta. Ya, seseorang bila sudah terkena cinta, maka dunia akan terasa sangat indah. Namun dibutakan oleh cinta, sama sekali tidak akan memberi kebaikan untuk Anda. Dikala Anda sudah tidak mau memperhatikan hal lain kecuali cinta. Nah ini. Kepada pasangan Anda misalnya, Anda menjadi lebih mudah percaya pada keyakinan diri sendiri. Bahwa dengan perilaku seseorang yang seenaknya, ia akan selalu beranggapan bahwa toh suami saya adalah pemaaf. Toh istri saya adalah pemaaf. Maka perbuatan yang ia lakukan karena ia berpegang kepada perasaan itu. Ya, karena dia begitu yakin bahwa pasangan yang selama ini mendampinginya, entah suami, entah istri, terlalu mencintainya dan takut kehilangannya. Ya, hal inilah yang membuat pada akhirnya seseorang berani berselingkuh. Lalu kemudian yang ketujuh adalah lupa untuk merawat diri sendiri. Karena sikap pedenya itu tadi. Ya, karena dia menganggap bahwa walaupun toh saya tampil semrawut misalnya, tampil apa adanya, toh suami saya tetap mencintai saya. Nah, tingkat kepedean, namun bukan pada tempatnya, ini juga bisa pada akhirnya menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena seseorang terlalu yakin bahwa suami saya tidak akan lari dari saya, sekalipun saya tidak berdandan. Ini adalah tingkat kepercayaan diri yang salah, yang bukan pada tempatnya. Begitu pula jika suami melakukan hal yang demikian. Tentunya istri juga lama-lama akan jenuh ketika melihat itu-itu saja. Nah, karena kenyamanan akan dirasakan itu ketika kita melihat pasangan kita cantik, sopan, ya, untuk kesehariannya. Itu sebetulnya punya pengaruh yang sangat-sangat positif, ya, karena melihat istri lebih sayang. Dan seseorang sudah yakin bahwa ia adalah sayang yang memang lahir batin. Nah, ketika positifnya seperti itu, lalu diimbangi dengan wujud dari kesetiaan. Misalnya dia juga rela merawat diri demi suami tercinta. Ini kan pede yang positif. Ini yang jarang disadari oleh siapapun. Lalu kemudian yang kedelapan adalah ia terlalu sibuk dan kurang perhatian dengan suami misalnya, atau istri misalnya. Nah, karena di sini perhatian adalah bukan hal yang bisa diremehkan begitu saja. Apalagi ketika misalnya kita sebagai suami tiba-tiba didiamkan oleh istri, tidak diperhatikan. Sementara kita tidak tahu apa sih salah kita. Misalnya, ini juga cenderung secara refleks ya, bisa juga si suami pada akhirnya berpikir yang negatif. Pada akhirnya bisa juga berpikir lebih baik selingkuh daripada jenuh di rumah didiamkan. Kan hal itu sebetulnya pemikiran itu bisa muncul setiap saat dan bisa terjadi pada siapa saja. Lalu kemudian yang ke-9 adalah sifat terlalu manja. Manja adalah sikap yang biasanya ditunjukkan oleh pasangan, ya, oleh istri agar mendapat respon yang lebih dari pasangan, dari suami ya. Perempuan yang bersikap manja kepada pasangannya, kepada suaminya memang terlihat menggemaskan. Namun jika Anda terlihat terlalu manja, ya istri, dan selalu ingin dimanja, ini biasanya membuat pasangan jadi risih dan akhirnya berpengaruh buruk pada hubungan. Ini adalah hal yang memang jarang terpikirkan ya. Nah, sahabat, itulah 9 ciri-ciri istri yang mudah tergoda ya, karena beberapa hal di atas ya, 9 tanda atau ciri istri yang mudah tergoda. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan jangan lupa saksikan video lain di channel Kang Kumis ya.
Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.